Kemesraan antara Prabowo dengan Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terlihat dalam peresmian Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia pada tanggal 24 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta. Turut hadir pula para mantan wakil presiden seperti Budiono, Yusuf Kalla, Ma'ruf Amin, dan tentu saja wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Gestur dan sikap Prabowo terlihat penuh hormat saat mengantar Jokowi dan SBY dengan mobil golf. Prabowo duduk di bangku depan, sementara Jokowi dan SBY di bangku belakang. Danantara bukan hanya tentang investasi, tetapi tentang transformasi BUMN untuk menjadi entitas yang dapat berkompetisi secara global. Dengan target aset yang diperkirakan akan mencapai 14.000 triliun, Danantara diharapkan menjadi salah satu dana kekayaan negara terbesar di dunia yang memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, hanya Megawati yang tidak hadir. Hal itu menimbulkan banyak spekulasi. Salah satunya adalah mengenai posisi Megawati dalam pemerintahan Prabowo. Jika sebelumnya masih ada peluang untuk berkoalisi, agaknya hari ini peluang itu makin tipis. Salah satu momen yang menggarisbawahi pergeseran tersebut adalah instruksi Megawati kepada kepala daerah dari PDIP untuk menangguhkan retreat pemerintah daerah yang dipimpin oleh Prabowo. Instruksi ini jelas mencerminkan upaya untuk menggembosi perintah dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo. Padahal, tujuan retreat itu untuk menghasilkan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Meskipun memang ada beberapa kepala daerah dari PDIP yang membangkang dan pada akhirnya kepala daerah lain ikut menyusul ikut retreat. Tapi instruksi Megawati itu telah menegaskan posisinya. Tindakan tersebut mencerminkan posisi Megawati dalam pemerintahan Prabowo. Dalam hal ini, Megawati mencoba untuk menjaga kekuatan politik PDIP dengan memperkuat posisinya melalui kepala daerah yang didukung oleh partainya. Instruksi itu menuai banyak kecaman. Bahkan pengamat politik yang biasanya condong pada Megawati juga mengkritiknya. Misalnya Yunarto Wijaya yang menyebut instruksi tersebut tidak tepat. Apalagi jika penundaan retreat itu dikaitkan dengan kasus hukum Hasto. Yunarto mengingatkan bahwa mencampurkan strategi politik dengan permasalahan hukum bisa berakibat kurang baik, terutama ketika melibatkan kepala daerah. Instruksi penundaan retreat tersebut justru berbalik menjadi bumerang bagi PDIP. Tindakan tersebut memperlihatkan sikap yang tidak konstruktif terhadap pemerintahan Prabowo. Ketidakhadiran Megawati di acara peluncuran Danantara semakin memperjelas bahwa pergeseran politik ini semakin memiliki dampak jangka panjang bagi PDIP. Jika sebelumnya partai ini dapat mengandalkan hubungan erat dengan pemerintahan Jokowi, kini terdapat jarak yang semakin melebar antara PDIP dengan Presiden Prabowo. Secara lebih luas, absennya Megawati juga menjadi gambaran tentang adanya ketegangan dalam struktur politik Indonesia yang semakin kompleks. Danantara bisa dianggap sebagai visi masa depan Indonesia. Dengan aset yang begitu besar, badan investasi itu diharapkan membawa perubahan yang sangat besar bagi Indonesia. Di dalam visi itu tidak ada Megawati. Ketidakhadirannya adalah gambaran tegas bahwa kapal besar Prabowo Gibran siap berlayar tanpa kehadiran PDIP. Seiring dengan itu, hubungan dua mantan presiden menjadi semakin erat dengan Prabowo. Hal itu mencerminkan sikap politik Prabowo yang semakin berani menentukan kemana langkah yang semestinya dia ambil. Sebelumnya, Prabowo cenderung bermain aman dan tidak menghendaki adanya kelompok oposisi yang mengganjal laju pembangunan. Tapi kemudian situasi politik mengharuskan Prabowo bersikap realistis dan meneguhkan posisinya. Telah diketahui bahwa hubungan Megawati dan Jokowi sedang tidak baik-baik saja.
Megawati tidak mau berkoalisi dengan Prabowo selama ada Jokowi di sana. Bahkan ketidaksukaan pada Wakil Presiden Gibran juga dinyatakan secara eksplisit oleh PDIP. Padahal Presiden dan wakilnya adalah satu paket. Itulah yang kemudian menyebabkan ketidakmungkinan bagi Megawati untuk berada dalam satu baris di pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak mungkin mengeluarkan Jokowi dari dalam barisan. Tampaknya keputusan itu telah diambil dengan tegas oleh Prabowo tanpa memunculkan opsi lainnya untuk PDIP. Namun, tanpa adanya kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintahan Prabowo, PDIP mungkin akan kehilangan peluang untuk mempengaruhi arah kebijakan dan pengelolaan ekonomi negara. Pergeseran hubungan politik ini juga tercermin dalam pengembangan Danantara yang melibatkan banyak tokoh penting dari berbagai pemerintahan, termasuk mantan wakil presiden seperti Yusuf Kalla, Budiono, dan Ma'ruf Amin. Kehadiran mereka memberi kesan bahwa dalam proyek besar seperti Danantara, prioritas lebih diberikan pada kehadiran dan kerjasama antara pemimpin-pemimpin yang lebih pragmatis dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Pada akhirnya, ketidakhadiran Megawati menambah kesan bahwa dirinya dan PDIP semakin terpinggirkan dalam arus politik Indonesia yang lebih terbuka terhadap aliansi lintas partai dan generasi. Sementara itu, kebijakan untuk menjadikan mantan presiden dan wakil presiden sebagai penasehat dalam struktur Danantara menunjukkan niat untuk menjaga agar lembaga ini tetap dalam pengawasan tokoh-tokoh berintegritas. Peluncuran Danantara menjadi simbol dari keseriusan Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia. Meskipun Megawati tidak hadir, tapi mantan presiden dan wakil presiden yang lain siap menjadi pendukung visi Indonesia masa depan itu. PDIP yang sebelumnya kuat dengan dukungan Megawati, kini menghadapi tantangan besar untuk mempertaruhkan relevansi politiknya, terutama jika terus-menerus menentang kebijakan pemerintah yang sedang berjalan. Rakyat memang tidak terpengaruh dengan sikap politik, tapi kalau sikap politik itu mengganggu pemerintahan, rakyat pada akhirnya akan menilai sendiri. Misalnya seperti penundaan retreat yang diinstruksikan oleh Megawati. Masyarakat menanggapinya dengan negatif. Politik membutuhkan kedewasaan. Harus dipisahkan antara kasus hukum dan politik. Apalagi jika sikap politik itu berkaitan dengan nasib orang banyak. Itu akan berdampak buruk bagi kemajuan Indonesia. Saat ini, pemerintah daerah bergantung dari dana bantuan pusat. Karena penghasilan asli daerah biasanya relatif kecil dan tidak mencukupi. Jika hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah terganggu gara-gara sikap politik, yang rugi adalah masyarakat banyak.